Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembacaan kitab Syarhu Salasatil Usul yang disusun oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ats-tsalisatu, di halaman yang ke-7. Anna man ata'ar rasula wa wahadallaha la yajuju lahu muwalata man hadallaha wa rasulah walau kana aqrabu qaribin. Wa dalilu qaulu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballah humul muflihun. Masalah yang ketiga yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu sesungguhnya orang yang mengaku mentaati Rasul, mengaku mentauhidkan Allah, maka tidak diperbolehkan baginya untuk berkasih sayang, berteman setia dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun orang tersebut adalah kerabat dekat. Dalilnya firman Allah Ta'ala, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah ayah-ayahnya, anak-anaknya, atau saudara-saudarinya, keluarganya. Mereka adalah orang yang telah ditanamkan di dalam hati mereka keimanan. Mereka adalah orang-orang yang telah dikuatkan dengan pertolongan dari Allah. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho. Mereka adalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itu adalah orang-orang yang beruntung. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh bin Baz, wa hadhihi hiya al-mas'alatu salisatu wa hiya min ahammil wajibati an ya'lama kullu muslimin wa muslimatin annahu la yajuju lahu an yuwaliyal musyrikina aw yuhibbahum yuwalliyal musyrikina aw yuhibbahu. Masalah yang ketiga ini termasuk di antara yang sangat penting, yang wajib untuk dipelajari, untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu tidak boleh berkasih sayang dengan orang-orang musyrik, tidak boleh mencintai mereka. Fa kullu man ata'a Allah wa rasulahu wa wahadallaha jalla wa ala yuljimuhu an yu'adiya al-kuffar wa yubghiduhum fillah. Siapa saja yang mengaku mentaati Allah dan Rasulnya, mengaku mentauhidkan Allah, maka harus ditanamkan di dalam dirinya bahwa kita harus memiliki rasa permusuhan dengan orang-orang kafir, memiliki rasa kebencian kepada mereka karena Allah, karena perintah Allah.
Dia membenci mereka karena kekafirannya, karena kemusyrikannya. Ya. Sehingga kita tidak terlena untuk mengikuti gaya hidup mereka, tidak terlena, tidak tergoda dengan keyakinan-keyakinan mereka. Sehingga kita bisa membedakan mana yang antara keyakinan dan muamalah. Ya, kalau muamalah boleh, tapi kalau sudah berhubungan dengan keyakinan, maka kita harus membenci keyakinan mereka, membenci agama mereka. Wala yajuzu lahu muwalatahum wa mahabbatahum liqaulihi ta'ala la tajidu qauman. Tidak boleh mencintai mereka karena Allah mengatakan la tajidu qauman. Engkau tidak akan mendapati sebuah kaum, suatu kaum. Maksudnya adalah ay la tajidu ya Muhammad qauman ahla imanin shadiqin yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Wahai Muhammad, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman, kaum yang shadiq, yang jujur, yang membenarkan Allah dan Rasulnya, berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai kekasih, sebagai orang yang dicintai, sebagai pemimpin. Sebagian satu dengan sebagian yang lainnya saling mencintai. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa melanggarnya, yaitu dengan cara mencintai mereka, berarti ia bagian dari mereka. Ya, jadi rasa cinta itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita memberikan cinta, kepada siapa kita memberikan kasih sayang. Ya. Ingat, harus dibedakan antara cinta dengan muamalah. Ya. Jadi kalau muamalah dengan orang-orang kafir itu hukumnya boleh, namun mencintai mereka tidak boleh. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi mencintai orang-orang kafir itu perbuatan zalim. Wa qala azza wa jalla qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Allah SWT mengabarkan contoh orang yang mengaku mentauhidkan Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah orang yang bertauhid. Ya. Beliau layak untuk dijadikan suri toladan, layak untuk dijadikan contoh. Nabi Ibrahim bersama dengan pengikutnya mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, orang-orang musyrik. Kami berlepas diri dari sesembahan kalian. Kami telah mengingkari dan telah nyata antara kami dengan kalian permusuhan, kebencian, kecuali kalian beriman kepada Allah saja. Ya, ini perkataan Ibrahim diabadikan. Ya, tidak boleh mencintai orang-orang kafir. Ya, kecuali mereka mau beriman kepada Allah. Fala budda minal baghdha'i wal adawati li a'da'illahi wa mawaddatil mu'minina wa mahabbatihim. Maka jelas dari ayat-ayat yang tadi dibacakan, ya, wajib hukumnya di dalam hati setiap muslim dan muslimah harus ditanamkan adanya kebencian dan permusuhan kepada musuh-musuh Allah. Kecintaan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Maka ya, kita tidak boleh kita mengidolakan orang-orang kafir. Ya, menuliskan nama-nama mereka di punggung-punggung kaos kita, jadi idola kita, ditulis di kamar kita, fotonya dipajang. Padahal mereka adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang ateis. Banyak kaum muslimin dan muslimah yang mengidolakan tanpa sadar, ya, para artis, para pemain sepak bola, yang mana mereka adalah orang-orang musyrik,
orang-orang kafir. Maka hati-hati. Bahkan ada yang lebih parah lagi, memberikan nama anaknya padahal ia muslim. Memberikan nama untuk anaknya dengan nama orang-orang kafir. Nama khas orang kafir, yang mana nama itu tidak pernah digunakan oleh orang-orang muslim. Maka ini juga mendekati larangan Allah SWT. Tidak boleh mencintai mereka, tidak boleh mengidolakan mereka. Ya. Berbeda kalau kita membeli produk mereka karena kebutuhan. Ya. Membeli produk bukan berarti mencintai. Ya. Tapi kalau mengidolakan, ini sudah ada unsur mencintai. Mengidolakan personal, yang mana personal tersebut adalah orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi semua manusia yang tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hakikatnya adalah ia musuh Allah dan Rasulnya. Bagaimana tidak memusuhi? Mereka diciptakan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan makan dan minum oleh Allah, tetapi mereka menyembah selain Allah. Berarti mereka memusuhi Allah. Ya. Hakadal mu'minu yuhibbul awliya Allah wa yata'awanu ma'ahum 'alal khair. Maka sudah selayaknya, sepantasnya seorang mukmin itu hanya mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, mencintai para wali Allah, mencintai orang yang berada di atas akidah yang benar, orang-orang yang berada di atas sunnah Nabi SAW. Bekerja sama dengan mereka di dalam kebaikan. Wa yakrahu a'da Allah wa yubghiduhum wa yu'adihum fillah. Dan demikianlah seharusnya seorang mukmin membenci musuh-musuh Allah, menanamkan rasa permusuhan kepada musuh-musuh Allah, karena Allah yang memerintahkan. Wa in da'ahum ilallah wa in aqarrahum fi biladihi wa akhadha minhum al-jizyata kawalil amri. Meskipun demikian, kita tetap mengajak mereka kepada Allah, mendakwahi mereka dengan hikmah, dengan lemah lembut. Ya. Meskipun mereka diizinkan berada di negeri-negeri muslim, mereka lahir di negeri muslim, bertempat tinggal di negeri muslim, dan diambil dari mereka harta sebagai upeti jizyah, dan ini dilakukan oleh pemerintah muslim, ya, seperti di Saudi Arabia, ya. Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha jizyata minal yahudi wan nasara wal majusi. Sungguhnya Rasulullah SAW ketika beliau sudah diberikan anugerah oleh Allah negeri muslim, negeri Islam di Madinah, beliau menarik upeti, menarik jizyah, ya, dari orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ya. Wa akhadhal jizyata minhum fihi aunul lil muslimin. Ya. Harta yang diambil dari mereka sebagai jizyah, ya, dan ini dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin. Ya. Meskipun demikianlah mahabbata lahum, tidak boleh ada kecintaan kepada Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ya. Majusi penyembah api, Nasrani penyembah Nabi Isa, Yahudi penyembah Uzair. Fa in abul islama wal jizyata kutilu ma'al qudrati. Apabila mereka enggan masuk Islam, tidak mau diajak masuk Islam, dan tidak mau membayar upeti, maka negeri yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, wajib memerangi mereka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh negeri tersebut, dengan mengerahkan pasukan, didampingi oleh seorang ulama. Ya, mereka tidak mau bayar upeti, maka diperangi, ya, ditangkap sesuai dengan aturan Islam. Adapun di negeri-negeri yang belum berdasarkan
undang-undang Al-Quran dan hadis, ya tentunya kita tidak bisa menerapkannya. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah mendakwahkan Islam, membuat Islam dengan pencitraan yang positif, dengan Islam yang rahmatan lil alamin sampai Allah berikan kekuasaan. Ya. Ini adalah khusus untuk di negeri Islam, di negeri yang diterapkan undang-undang Islam, yang dijadikan Al-Quran dan hadis sebagai undang-undang negara. Wa ada khusun bi ahlil kitabi wal majusi. Ya. Jadi jizyah itu ditarik dari khusus untuk orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani serta Majusi. Amma baqiyatul kuffari fala tuqbalu minhum jizyatu. Adapun selain dari tiga golongan ini, umpamanya Buddha, Hindu, Konghucu, Zoroaster dan yang lainnya, maka tidak ditarik jizyah atau upeti dari mereka. Bal yuqatiluna hatta yadkhulu fil Islam. Ya. Bahkan diperangi sampai mereka mau masuk Islam. Kalau tidak mau berarti dikeluarkan dari negeri Islam. Ya. Diperangi, diberikan hujjah, diajari, diceramahi, diberikan penjelasan dengan hikmah. Tentu saja yang menyampaikan adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Siapa saja orang-orang yang tidak ditarik upeti dan diperangi sampai mereka masuk Islam, kalau tidak mau tentunya suruh keluar. Kalau wasaniyin, yaitu para penyembah berhala, penyembah patung, penyembah pohon, penyembah kuburan, penyembah benda-benda yang dikeramatkan, ya. Wasyuyu'iyyin, kemudian orang-orang komunis, wa ghairihi min asnafil kafaroti, dan orang-orang kafir lainnya, ma'al qudrati ala dzalika, diperangi sesuai dengan kemampuan. Dan khusus untuk di negeri kita, maka kita cukup dengan mendakwahi mereka, menebarkan kebaikan, menebarkan keindahan Islam, akhlak Islam, sampai Allah SWT memberikan karunia, yaitu negeri yang dibangun di atas undang-undang Islam, Al-Quran dan hadis. Liqauli subhanahu wa ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinulillah. Ya. Perangilah mereka orang-orang kafir sampai tidak ada lagi fitnah dan agama itu hanya milik Allah. Wa qauluhu subhanahu, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah SWT berfirman, berangkatlah kalian baik dalam keadaan ringan, dalam keadaan berat, dan bersungguh-sungguhlah, berjihadlah dengan harta yang kalian miliki, dengan jiwa kalian di jalan Allah, maka yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk bermujahadah, untuk bersungguh-sungguh dengan harta yang kita miliki, dengan uang yang kita miliki, dengan jiwa raga kita. Apabila kita berada di negeri yang memang negeri tersebut sudah dibangun di atas undang-undang Islam secara keseluruhan, maka kita mengerahkan segala kemampuan, baik itu harta dan jiwa, untuk mendakwahi orang-orang yang belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan setiap orang dituntut oleh Allah SWT untuk bersungguh-sungguh dengan harta yang dimiliki. Orang yang memiliki ilmu, maka ia dituntut untuk menyebarkan ilmunya dengan harta, dengan HP, dengan kamera, dengan media sosial, dengan wifi, fasilitas wifi, dengan rekaman, dengan harta yang dimiliki.
dengan jiwa, seluruh potensi yang kita miliki, maka kita kerahkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai tidak ada fitnah, sampai tidak ada kesyirikan. Wa qaulu subhanahu wa ta'ala, fa idang salahul ashhurul hurumu faqtulul al musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wa ahsuruhum waqudu lahum kulla marsadin fa in tabu wa aqamu as-salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Apabila bulan-bulan haram telah selesai, maka perangilah orang-orang musyrik. Ini perintah kepada Rasulullah, ya, dan para sahabat. Perintah kepada negeri-negeri yang sudah dibangun dengan undang-undang Al-Quran dan hadis. Negeri undang-undangnya sudah Islam. Allah memerintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik dimanapun berada, untuk menangkapnya, mengepungnya, kemudian mengawasi di setiap tempat pengintaian. Dan tentunya ini dilakukan oleh ulil amri, oleh pemerintah, bukan orang sipil, ya. Apabila mereka bertobat, mau menunaikan salat dan membayar zakat, maka berilah mereka kebebasan. Mereka adalah muslim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ya. Demikian para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendakwahkan Islam dengan ilmu. Ketika sudah diberikan kekuasaan, dengan pedang, dengan senjata, ya. Wal ayatu fi hadhil ma'na katsiratun. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak sekali bertebaran di dalam Al-Quran. Wa muradu subhanahu ma'al qudrati ala dzalika liqauli azza wa jalla. Maksud Allah SWT menyampaikan ma'al qudrah, sesuai dengan kemampuan, maka ini berhubungan dengan ayat yang lainnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Kita belum sanggup dengan senjata, belum sanggup dengan pedang, belum sanggup dengan kekuasaan, maka kita perangi kesyirikan dengan ilmu, dengan akhlak, dengan sikap kedermawanan, dengan sikap, ya, sikap kemanusiaan, menolong mereka dari sisi kemanusiaan agar mereka tertarik dengan keindahan Islam, agar mereka yakin tentang kebenaran Islam, bukan dengan tindakan-tindakan anarkis, bukan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang teroris, ya. Mereka memaksakan kehendak, bukan seperti itu, ya. Jadi ma'al qudrah di sini adalah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan Islam tersebar ke seluruh dunia. Yang paling banyak diterima oleh manusia itu bukan dengan pedang, tetapi dengan ilmu, dengan akhlak, dengan keindahan, dengan keadilan, dengan kejujuran, dengan kepedulian sesama manusia, dan seterusnya. Fattaqullaha mastata'tum. Allah SWT mengatakan, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan, ya. Memerangi kesyirikan sesuai dengan kemampuan, ya. Dengan tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar, ya. Mendakwahkan kepada masyarakat dengan hikmah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam lam yuqatil musyrikina hatta qawiya ala dzalika. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Mekah, beliau tidak memerangi orang-orang musyrik. Mengapa? Karena beliau belum diberikan kekuatan oleh Allah. Beliau memerangi orang-orang musyrik dengan pedang, dengan membawa pasukan, ketika Allah sudah mempersiapkan dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Dan dakwah itu targetnya bukan untuk mendapatkan kekuasaan, bukan untuk mendapatkan jabatan, bukan untuk mendapatkan posisi kepresidenan, bukan. Target dakwah itu adalah
berusaha mengajak manusia untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu targetnya. Adapun Allah akan memberikan karunia kekuasaan, itu adalah bonus, bukan tujuan utama. Summa qala ta'ala fi akhiril ayah. Kemudian Allah mengatakan dalam akhir ayat, ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, mentaati Rasul, Allah tanamkan di dalam hati mereka keimanan dan Allah kuatkan mereka dengan ruhin, dengan ruh. Ai qawahum biquwwatin minhu, yaitu menguatkan mereka dengan kekuatan. Allah akan berikan kekuasaan kepada masyarakat yang bertauhid dan mendakwahkan tauhid. Allah akan memberikan kekuatan, memberikan keamanan. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai Madinah, menguasai Mekah, dilanjutkan oleh para sahabat sampai mengislamkan hampir 2/3 dunia. Mesir diislamkan, Syam diislamkan, Afrika diislamkan, bahkan sampai ke negeri kita. Itu semua adalah berkat perjuangan para sahabat Nabi yang mengirimkan juru dakwah untuk menyampaikan tauhid dengan hikmah, dengan cara damai, dengan mengedepankan akhlak, bukan dengan kekerasan. Inilah akhir dari penjelasan 3 masalah yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah di dalam mukadimah yang kedua dari pembacaan kitab Syarhu Salasatil Usul. Insyaallah ta'ala kita akan sambung pada pembacaan di pertemuan yang akan datang, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.